فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bahwasanya rizki memang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita tidak akan tertukar. Kalau Allah kasih rizki, kita akan dapat. Kalau kita berusaha namun bukan rezeki kita, maka bukan rezeki kita. Seorang sudah makan enak, tahu-tahu dia muntah, ya sudah, itu berarti bukan rezekimu, makanya keluar lagi. Itu bukan rezekimu, bukan rezekimu. Tapi kalau itu rezekimu, maka akan sampai kepadamu. Ya. Tentu ada aturannya, itu kau berusaha, maka Allah akan berikan rezeki kepadamu. Ya. Tapi rezeki maktub, sudah tercatat. Sebelum engkau keluar di muka bumi ini, Allah sudah mencatat rezekimu. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Kata Allah, tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi ini. Jangankan antum manusia, binatang melata di atas muka bumi ini. Apakah ulat di dalam tanah ataukah ikan di dasar lautan, di dalam batu, di dasar lautan, semuanya sudah dicatat rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman di akhir ayat, kullun fi kitabim mubin, semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi kita harus tahu rezeki kita sudah tercatat. Tinggal cara kita bagaimana berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut, ya. Kemudian juga, jadi kalau hewan saja Allah sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan manusia, ya. Kemudian juga dalam hadis Ibnu Mas'ud masyhur dengan hadis Shadiqul Masduq, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana perjalanan nutfah kemudian menjadi janin dalam perut seorang wanita, ya. Kemudian Nabi sampaikan, tatkala sudah mencapai usia 120 hari, maka fayursalu ilaihi malak, maka dikirim kepadanya malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizqihi. Di antara 4 perkara tersebut disuruh catat tentang rezekinya. Jadi sebelum Anda keluar dari perut ibu Anda menuju alam semesta ini, Anda sudah dicatat rezekinya sekian-sekian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i." Sungguhnya malaikat Jibril memberi wahyu ke dalam hatiku, "Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Bahwasanya satu jiwa tidak bakalan meninggal dunia sampai sempurna rezekinya. Jatahnya harus selesai, baru sempurna rezekinya, ya. Baru dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezekinya belum selesai jatahnya, dia tidak bakalan meninggal dunia. Ini harus kita yakin. Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Satu jiwa tidak akan meninggal dunia sampai dia disempurnakan rezekinya. Ala fattaqullah. Kalau begitu bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fi talab, dan cari harta dengan cara yang baik. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bima'asillah. Jangan gara-gara kalian merasa rizki lambat lantas kalian mencari dengan cara yang haram. Rizki kalian akan datang dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram akan datang. Anda menempuh dengan cara halal akan datang, dengan menempuh cara haram juga akan datang. Kalau begitu pilih dengan cara yang halal, ya. Tidak akan meninggal kecuali rizki sudah dipenuhi. Saya dulu pernah dengar guru saya cerita, ada seorang dia jatuh di sebuah lubang atau di semacam sumur, kemudian ditolong oleh orang, kemudian dia haus, akhirnya dikasih susu. Setelah minum susu, ditanya, "Gimana tadi kamu jatuh?" Dia praktekkan, "Tadi saya beri di sini, terus saya jatuh lagi dia." meninggal dunia. Kali ini jatuh kedua meninggal dunia. Kenapa dia belum mati? Masih ada sisa 1 gelas susu yang belum dia dapatkan. Rizkinya harus sempurna dulu, baru dia meninggal dunia. Antum tidak usah khawatir, ini sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata
Nabi SAW, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi." Kalau seandainya anak Adam kabur dari rizkinya, kama yahrubu minal maut, sebagaimana dia kabur dari kematian, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut, maka rizkinya akan mengejarnya sebagaimana maut akan mengejarnya. Dan kita sudah tahu yang dicatat oleh malaikat tatkala kita dalam janin, di antaranya adalah bikatbi rizki wa ajalihi, dicatat rizki dan ajal. Kita ini yakin tentang ajal luar biasa, tetapi yakin tentang rizki kurang. Bukankah kita semua yakin kita bakalan meninggal? Kita sering bilang kalau belum ajalnya tidak akan meninggal dunia. Ya meskipun kita berusaha berobat, tapi kita tahu kalau belum ajal kita tidak bakalan apa? Meninggal. Tapi kalau sudah ajal, kita mau berusaha, mau pakai safety yang luar biasa, keselamatan, mau olahraga dengan tubuh yang sehat luar biasa, kalau waktunya meninggal, meninggal juga. Kenapa meninggal? Terlalu sehat. Terlalu sehat meninggal. Terlalu banyak olahraga, ya macam-macam. Kalau Allah sudah ingin cabut nyawa seorang, dia akan meninggal. Dan kita sangat yakin dengan ajal. Nah, seharusnya keyakinan kita terhadap rizki sama dengan keyakinan terhadap apa? Ajal. Karena dia dua perkara yang sama. Dia adalah dua perkara yang sama. Sama-sama dicatat tatkala kita masih dalam janin. Ya. Bikatbi rizkihi wa ajalihi. Malaikat mencatat rizkinya dan malaikat mencatat ajalnya. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya, sebelum kita membicarakan tentang kunci pembuka rezeki. Ya. Namun para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun rezeki sudah dicatat, ya, meskipun rezeki sudah dicatat, ya, dan kita pasti akan dapat rezeki kita, ya. Kata Allah, wa ka'ayyin min dabbatin, ya, la tahmilu rizqaha, Allah yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak binatang melata di atas muka bumi yang dia tidak bisa mengatur rezekinya. Allah yang kasih rezeki kepada binatang tersebut dan juga kepada kalian. Allah ingin jelaskan bahwasanya rezeki sudah terjamin, ya. Jangankan antum, hewan saja. Hewan yang enggak punya akal cerdas seperti antum, ya. Dia enggak tahu, dia hanya berjalan dengan nalurinya tapi dapat rezeki. Dia dapat rezeki padahal dia tidak punya akal untuk mengatur ini, tapi dia dikasih rezeki. Kata Allah, Allahu yarzuquha, Allah yang beri rezeki kepada hewan tersebut, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Apalagi kalian yang punya akal, bisa berfikir, bisa berbuat, bisa bertindak, ya, maka Allah juga mengatur rezeki kalian. Tetapi meskipun rezeki sudah tercatat, tetap kita harus apa? Berusaha. Sebagaimana kita tahu ajal sudah tercatat, tapi kita berusaha untuk sehat. Kita berusaha untuk sehat, ya. Tapi umur tidak akan ditunda. Dan juga tidak akan dimajukan. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimu sa'atan wa la yastakhirun. Ya, kalau sudah datang ajal tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Tetapi bukankah kita berusaha, bukankah kita makan supaya apa? Sehat. Jangan kita bilang, wah, lagi sakit Pak? Iya sakit. Enggak berobat? Enggak. Ajal di tangan Allah. Ya. Waktunya mati ya mati. Saya enggak berobat sembuh. Kalau belum waktunya, saya enggak bakalan mati. Itu namanya konyol seperti itu, ya. Berarti ajalmu sampai sini sebabnya mati konyol, kan jangan masalah. Jadi maksudnya kita yang logis. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ajal sudah tercatat dan kita berusaha untuk sehat, berusaha menghindar dari mara bahaya, ya. Maka demikian juga rezeki sudah tercatat, tapi kita berusaha untuk mencarinya. Ini yang ingin kita bahas tentang kunci-kunci pembuka rezeki, ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki secara umum kita bisa bagi dua, yaitu sebab-sebab duniawi atau materi dan sebab-sebab ukhrawi, itu sebab-sebab yang berkaitan dengan ketakwaan. Adapun sebab-sebab berkaitan dengan duniawi, maka silakan bekerja yang Allah mudahkan bagi kalian. Harus berusaha. Orang dapat rezeki sebagai dokter, orang dapat rezeki sebagai konsultan, orang dapat rezeki sebagai pegawai negeri, orang dapat rezeki sebagai pengajar, ya. Orang dapat rezeki sebagai pemilik restoran misalnya, ya. Macam-macam. Ya. Yang penting dia berusaha. Dan ini semua orang pandai karena manusia diberi akal, dia bisa berusaha mencari pintu rezekinya di mana, sebabnya di mana. Non muslim ataupun muslim atau kafir, mereka juga pandai dalam ini, terkadang mereka lebih pandai daripada kaum muslimin. Maka silakan berusaha, yang penting syaratnya harus halal. Cara-cara yang halal.
Tapi yang kita membahas pada kesempatan kali ini bukan itu ya. Karena dalam masalah dunia saya tidak pandai ya. Antum mungkin lebih pandai daripada saya ya. Nabi SAW saja berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi berkata kepada sebagian sahabat, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Ya. Tapi yang ingin kita bicarakan di sini adalah apapun profesi antum, apapun pekerjaan antum, maka perhatikanlah sebab-sebab ukhrawi yang mudah-mudahan menambah rezeki antum, tapi dengan cara yang berkah, bukan menambah rezeki yang tidak berkah. Inilah hal-hal yang mudah-mudahan kalau kita perhatikan, kita kerjakan, maka Allah akan memberikan rezeki. Dan banyak orang yang mempraktikkan hal tersebut, Allah berikan rezeki kepada mereka. Saya akan sebutkan beberapa kunci-kunci yang bisa membuka pintu-pintu rezeki. Yang pertama, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Bertakwa ini bukan sekedar ya kata yang diumbar, dikatakan ya, yang kita dengar setiap Jumat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ya. Haqqa tuqatih, dengan sungguh-sungguh takwa. Tapi yang kita butuhkan adalah praktek dari takwa tersebut. Takwa artinya apa? Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Takwa adalah engkau menghalangi dirimu dari azab Allah, yaitu kau mengambil penghalang agar azab Allah tidak menimpaimu. Ya, sehingga kalau takwa ya digabungkan dengan albir wa taqwa, maka biasanya takwa konotasinya kepada meninggalkan maksiat, albir konotasinya menjalankan ketaatan. Kalau takwa disebut sendiri, maka menggabungkan dua-duanya. Intinya seorang bertakwa kepada Allah sebisa mungkin, tatkala dia di hadapan banyak orang maupun tatkala dia bersendirian. Kita ini sekarang susah bertakwa kepada Allah, terutama tatkala kita sendirian. Tatkala kita ditemani dengan internet. Kalau sudah ada internet, orang susah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan dalam pengajian-pengajian saya berulang-ulang. Banyak maksiat yang kita sepelekan sekarang karena sudah saking terbiasanya. Ya. Di antaranya adalah memandang aurat wanita yang tidak halal bagi kita. Kita pokoknya siapa yang punya akun Instagram ya, punya akun Facebook, punya Twitter, dia pasti melihat aurat wanita terbuka. Siapa di antara kita setiap melihat aurat wanita terbuka kita bilang astagfirullah? Enggak ada. Seakan-akan suatu hal yang biasa. Kita nonton berita, ya. Beritanya bagus, pembawa beritanya perempuan lebih bagus lagi. Dan kita tidak bilang astagfirullah, tidak ada. Tidak terbetik untuk beristighfar. Padahal itu dosa. Sepakat ulama itu dosa. Kenapa melihat wanita auratnya terbuka rambutnya, seksi tubuhnya. Kita lihat dan kita biasa-biasa aja. Kita biasa-biasa aja. Contoh bahwasanya ketakwaan kita kurang. Ketakwaan kita kurang. Maka untuk agar dimudahkan rezekinya oleh Allah, berusaha bertakwa. Ya, berusaha bertakwa. Antara engkau dengan Allah yang paling penting. Bertakwa kepada Allah. Jangan dolimi orang. Laksanakan ketaatan. Berusaha menghindari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Ya kalau ternyata kita tidak mampu, kita sudah berusaha namun tetap saja ya tidak bisa menghindar, semoga Allah mengampuni. Tapi maksud saya kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ketahuilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu. Sungguhnya ayat ini turun berkaitan dengan kasus perceraian. Seorang lelaki menceraikan istrinya. Dan itu berat bagi seorang laki, berat bagi istri. Ya, seorang mungkin sudah menjalankan hubungan rumah tangga belasan tahun, tiba-tiba harus cerai dengan istrinya. Ya, ini kondisi berat. Tapi Allah mengatakan bahasanya bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Di antara perkara berat dihadapi seorang adalah kasus perceraian. Ya, sama seperti dia menghadapi kasus misalnya ekonomi jatuh di perusahaannya, berat. Demikian juga masalah rumah tangga juga masalah yang berat. Apalagi wanita sudah menjadi janda. Ya. Sulit terkadang dia mendapatkan rezeki. Tapi Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia seorang janda, dia bertakwa kepada Allah, benar-benar dia jaga dirinya, benar-benar dia berusaha beribadah kepada Allah.
dia bangun malam berdoa kepada Allah Subhanahu, dia salat duha, dia baca Quran, bertakwa kepada Allah, tidak menggibah orang lain, tidak tajasus mencari-cari kesalahan orang lain, ya, berusaha bersihkan hatinya, maka Allah akan kasih rezeki. Allah yang janji. Ya ja'allahu makhraja. Allah akan berikan dia rezeki. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya rezeki ada dua. Ada rezeki yang kita persangkakan, ada rezeki di luar persangkaan kita. Yang kita persangkaan seperti apa ya? Seperti kalau kita kerja di perusahaan, kita tahu gaji kita tiap bulan sekian. Kita sudah duga, persangkaan saya, gaji saya sekian tiap bulan, dan biasanya saya terima demikian. Kita punya perusahaan, kita tahu, kita punya restoran, kita punya toko. Kalau bulan-bulan normal, omset sekian. Kita tahu, ya. Kita sudah persangkakan. Kalau bulan-bulan ramai, omset sekian. Tapi ada namanya rizki di luar persangkaan. Tiba-tiba dapat untung besar tanpa kita duga, ya. Tiba-tiba ada bonus diberikan tanpa kita duga. Tiba-tiba ada orang kasih hadiah tanpa kita duga. Tiba-tiba ditawarkan usaha investasi yang luar biasa yang tidak kita duga. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau anda mendapatkan rezeki dari orang yang tidak disangka-sangka, mudah-mudahan itu tanda anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Seandainya penduduk suatu negeri beriman bertakwa, Allah akan bukakan rezeki dari pintu langit, keberkahan dari pintu langit. Ini ikhwan, bukan perkara yang sepele masalah ketakwaan. Keterkaitan takwa dengan rizki, keterkaitan yang kuat. Ya. Kalau anda dalam kondisi sulit, berusahalah bertakwa semaksimal mungkin. Dan minta kepada Allah agar diberi rizki. Masa orang-orang kafir Allah kasih rizki, anda yang menangis, sujud, berdoa di tengah malam, mengangkat kedua tangan, Allah tidak kasih? Yakin, jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya Allah kasih anda rizki? Tidak ada yang susah bagi Allah. Allah Maha Kaya. Tidak repot bagi Allah untuk beri rizki kepada anda, tidak repot. Sama sekali tidak ada kerepotan bagi Allah. Dia hanya mengatakan kun fayakun. Kaya maka jadilah kaya. Oleh karenanya ini harus kita yakini, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sambil berusaha. Jadi jangan main-main dengan ketakwaan, ya. Antum yang jomblo-jomblo juga, ya. Ya, berusaha benar-benar bertakwa kepada Allah agar diberi rizki istri yang soleha. Berdoa sejak sekarang. Mungkin antum mau rencana nikah 5 tahun lagi, sekarang berdoa, ya. Dari sekarang. Karena istri yang soleh itu rizki yang luar biasa. Yang mengalahkan banyak aset-aset dan rizki-rizki yang lainnya. Taib. Di antaranya kata para ulama, yang membuka pintu rizki adalah banyak salat. Banyak salat. Allah berfirman dalam surah Taha, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah untuk salat. Bersabar, perintahkan anak istri untuk salat, dan kamu juga bersabar untuk salat. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rizki darimu, ya. Tapi narzuquk, kami yang beri rizki kepadamu. Kata para ulama, dalil bahwasanya orang yang salat, ya, mungkin dia berhenti dari kesibukannya, kemudian dia solat, maka Allah akan rezeki kepada dia. Kenapa banyak orang yang mengesankan seakan-akan solat menghalangi dia dari rezeki? Padahal solat cuma berapa menit? 5 waktu berapa menit sih? Seakan-akan kalau dia pergi ke masjid menghalangi rezeki dia. Ya, seakan-akan gara-gara dia mencari rezeki buat anak istri, dia tidak solat. Ya. Maka ini suatu kesalahan. Ya. Justru solat itu yang mendatangkan rezeki. Sabar, perintahkan anak istri. Jangan lupa istri, kalau kita lagi safar, telepon istri, sayang, sudah solat subuh belum? Telepon. Sayang, sudah solat duhur belum? Sudah solat duha belum? Bangunkan solat malam, sudah solat malam belum? Ingatkan. Anak juga demikian. Ditelepon. Ya. Tanya, sudah solat belum? Bahkan kalau kita sudah tua, anak kita sudah remaja-remaja, telepon. Ingatkan mereka untuk solat. Ya. Karena ini di antara hal yang mudah membuat seorang dapat rezeki. Antum sekalian juga jangan lupa salat. Jadikan salat suatu hobi yang antum rileks dalam salat tersebut. Sisihkan waktu tatkala di pagi hari salat duha. Saya tidak minta banyak-banyak, 5 menit saja. Antum salat duha 5 menit karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak minta malam-malam antum salat 1 jam, 2 jam, tidak. Saya minta 15 menit saja antum bangun salat.
salat, kemudian salat witir 3 rakaat, sisanya antum beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah tidak kasih rezeki? Masa Allah tidak kasih rezeki? Allah akan kasih. Allah akan kasih, ya. Taib. Kemudian di antara pintu rezeki adalah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini antum tahu dalilnya masyhur, ya. Tatkala Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya. Antum lihat Nabi Nuh sedang berdakwah kepada kaumnya yang kafir. Seandainya kaumnya yang kafir tersebut beristighfar kepada Allah, Allah akan berikan rizki. Bagaimana lagi dengan orang yang beriman? Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Apa yang terjadi? Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang deras, tetapi hujan rahmat, bukan hujan azab. Hujan rahmat. Tatkala kaum Nabi Nuh tidak beriman, Allah turunkan hujan, bahkan lebih deras, tetapi azab. Tetapi apa? Azab. Ya. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin. Kami turunkan dari langit hujan sesuai dengan ukuran yang kami kehendaki. Kalau suatu negeri bertakwa kepada Allah, Allah turunkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kalau satu negeri seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam kufur kepada Allah, turunkan yang Allah kehendaki yang menenggelamkan mereka. Oleh karenanya, kalau kata Nabi Nuh kepada kaumnya, kalau kalian bertakwa, dan Allah alam para ahli tafsir mengatakan di zaman itu zaman kekeringan, zaman kemarau. Oleh karenanya waktu Nabi Nuh bikin kapal, mereka tertawa, ya. Nuh, ente enggak beres, majnun, orang gila. Ini musim kemarau bikin kapal. Sudah berhenti jadi dai kah? Sekarang profesi berubah jadi apa? Tukang kayu. Mereka ngejek. Maka Nabi Nuh mengatakan, dan mereka sedang mengalami kekeringan, beristighfarlah kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan mudahkan bagi kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar. Allah akan tumbuhkan kebun-kebun yang banyak, dan juga Allah alirkan sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Wa qad khalaqakum atwara. Allah telah menciptakan kalian melalui tahapan-tahapan. Kalian ini makhluk Allah. Allah ciptakan kalian, enggak mungkin dibiarkan. Tinggal minta kepada pencipta kalian istighfar, Allah akan berikan rizki. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Kenapa kalian tidak beristighfar? Ya, di antara bentuk tidak mengagungkan Allah adalah tidak beristighfar. Di antara bentuk tidak mengagungkan Allah adalah tidak beristighfar. Dia menganggap sepele. Dia menganggap dosa sepele. Orang kenapa tidak beristighfar? Karena dia menyepelekan dosanya. Enggak ada masalah. Kenapa sudah kegiatan sehari-hari berdosa? Tapi kalau orang mengagungkan Allah, Allah penciptaku, saya akan dihisap, maka dia tidak akan menyepelekan dosa. Maka lisannya akan senantiasa basah dengan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka di antara kunci yang bisa membuka pintu rizki, istighfar antum. Antum mendapat masalah apapun, segera istighfar. Kalau sulit rizki, astagfirullah, 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 jalan istighfar. Berusaha beristighfar semaksimal mungkin, sebisa kita. Ya. Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapat dalam catatan amalnya banyak istighfarnya. Ya akhi, sekarang kita ini banyak waktu terbuang. Antum orang muslim jangan bengong, ya. Jangan naik motor bengong. Udah istighfar, ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Naik mobil, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya jangan bengong, ya. Sayang kita melewati waktu-waktu yang penting tidak kita isi dengan istighfar. Maka di antara hal yang membuka pintu rezeki adalah istighfar. Ini rezeki luas, bukan cuma materi. Bahkan dalam ayat ini disebutkan kalau enggak punya anak, ya, bisa dengan istighfar Allah akan mudahkan punya anak. Kalau musim kemarau, Allah dengan istighfar Allah bisa turunkan hujan, ya. Kalau kebun sulit untuk tumbuh buah-buahan, enggak tumbuh, maka dengan istighfar Allah bisa bikin kebunnya menjadi lebat dan seterusnya. Taib. Yang berikutnya, dan ini juga sebab yang sangat kuat dan buktinya luar biasa, banyak orang yang merasakannya, adalah menyambung silaturahmi, menyambung silaturahmi.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi atharih, falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Sambung silaturahmi. Dan rahim yang paling agung adalah kedua orang tua. Ini adalah sebab silaturahmi yang terbesar. Maka kalau antum ingin dimudahkan rezekinya, kalau masih ada ayah atau ibu yang masih hidup, maka berusaha mencari keridhaannya. Berusaha mencari keridhaannya. Bikin mereka kalau lihat antum bangga punya anak antum. Bikin mereka kalau melihat antum senang, rindu ingin mendengar suara antum. Ya. Pokoknya buat mereka ridha dengan antum. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Keridhaan Allah pada keridhaan ayah, itu keridhaan ayah atau ibu, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan ayah dan ibu. Kalau kita bisa mengambil keridhaan orang tua kita, sabar dengan kekurangan mereka, sabar dengan omelan mereka, sabar dengan pikunnya mereka, sabar dengan kelemahannya mereka, ingin kita mencari keridhaan orang tua, maka ya niscaya Allah akan mudahkan rezeki kita. Insyaallah mudah. Betapa banyak orang yang berhasil jadi apapun dia, apakah jadi pemimpin, jadi pejabat, jadi dai, jadi pedagang, jadi pengajar, ternyata kunci kesuksesnya adalah karena orang tuanya. Karena orang tuanya. Karena doa orang tua yang luar biasa. Karena doa orang tua yang luar biasa. Masing-masing kita punya pengalaman. Saya pun juga punya pengalaman, tapi tidak mungkin saya ceritakan. Jadi para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya menyambung silaturahmi itu sebab terbesar di antara untuk melapangkan rezeki seseorang. Jangan pelit kepada kerabat. Kalau antum sudah memberikan ayah dan ibu, perhatikan kakak adik antum. Jangan lupa, ring satu terutama, itu rahim yang paling dekat, ring satu, kakak adik, kemudian bibi, tante dari arah bapak, bibi dari arah ibu, om dari arah bapak, om dari arah ibu, ponakan. Pokoknya ring satu perhatikan sebaik-baiknya. Itu sebab didatangkannya apa? Rezeki. Coba saja kalau tidak percaya. Ya, kita tahu betapa banyak kawan-kawan kita, ya, yang mereka dimudahkan rezekinya. Kenapa? Karena perhatian sama keluarga luar biasa. Ya. Jangan sampai terbalik, sama orang lain perhatian luar biasa. Sama orang lain, masya Allah, traktir sana, traktir sini. Ibunya enggak pernah dia traktir. Kakak adiknya tidak pernah dia traktir. Masya Allah, kalau sama orang lain waktunya berhari-hari enggak ada masalah. Tapi waktu buat kakak adik enggak ada, waktu buat orang tua enggak ada. Ya. Sibuk Ustaz, ya. Mau sibuk sebanyak apa sih? Jangan sok sibuk. Subhanallah. Umur orang tua kita ya, sedikit, sementara kesibukan kita masih banyak, waktu kita masih banyak. Maka sisihkan waktu untuk keluarga ya. Kalau orang tua jauh ya, maka jangan lupa kalau ada momen-momen terbaik, kunjungi mereka, bawa hadiah, siapkan hadiah. Kalau kita enggak punya uang, hadiah apa? Enggak ada masalah. Apalagi kalau kita punya uang, sisihkan, belikan oleh-oleh kah, buat orang tua belikan emas kah, belikan apakah. Kita pulang, masya Allah, ya, ketemu orang tua senang, insya Allah itu menjaga ekonomi kita, bahkan menambah ekonomi kita, karena janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang, masya Allah, pergi jenguk orang tuanya di kampung, ya, kemudian modalnya pakai roti kaleng kongguan, ya, pulang bawa beras 2 karung, masya Allah, dari orang tuanya. Ini mantap. Merugikan orang tua. Ya antum kalau ada rezeki, ya rezeki antum kasih orang tua ya. Bukan orang tua saja, kakak, adik. Dan antum jangan berharap kata terima kasih dari mereka. Ini yang kadang-kadang salah. Kita sudah berusaha untuk membantu, kok rezeki enggak lancar-lancar. Mungkin niat antum yang salah. Antum bantu kakak, bantu adik, bantu orang tua, ingin dipuji oleh mereka. Tidak perlu. Antum sampaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena Allah. Ya. Laisal wasil bil mukafi, walakinal wasil, ya, bukanlah orang yang penyambung silaturahmi, sungguhnya adalah orang yang kalau dia berbuat baik karena dibalas dengan kebaikan. Tetapi penyambung silaturahmi sungguhnya, ya, man idza quti'at rahimuhu wasalaha, yaitu seorang yang jika rahimnya dia putuskan, dia tetap menyambungnya. Bahkan misalnya kakak adik kita ternyata
nuduh kita yang macam-macam, ucapkan kata-kata yang buruk kepada kita, tidak tahu berterima kasih. Kalau ada kawan pernah datang kepada saya, Ustaz, saya bingung sama kakak adik saya. Kenapa? Kalau saya kasih uang, dibilang sombong. Kalau saya enggak kasih uang, dibilang apa? Pelit. Subhanallah. Serba salah. Saya bilang itu kamu diuji, itu justru diuji agar kamu waktu menyambung silaturahmi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah sekaligus tidak mengapa kita domplengkan niat agar dimudahkan rezeki, tidak jadi masalah. Tapi niat utama adalah karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi perhatikan niat kita tatkala kita menyambung silaturahmi. Ya ikhwan, udah praktekkan ini, enggak usah kita banyak teori. Antum punya rezeki, perhatikan sama ini. Enggak punya uang buat kasih adik, telepon. Sekarang WhatsApp kan gratis, telepon. Saya, adik gimana kabarnya? Kakak ini telepon-telepon enggak pernah kirim uang. Belum ada duit, Dek. Kalau ada nanti kakak kirim. Insyaallah dimudahkan, ya. Saya pernah dengar kasus di Arab Saudi tentang dua kakak beradik yang bertengkar gara-gara memperebutkan ibunya sampai ke mahkamah, sampai ke pengadilan. Luar biasa, nah ada kasus seperti ini di zaman sekarang ini. Jadi kakaknya umur sudah sekitar 60, ibunya dirawat oleh kakaknya. Adiknya tidak merawat, tapi tiap bulan ngirim uang untuk merawat ibunya. Setelah mungkin 20 tahun atau berapa tahun, sang kakak merawat adiknya, adiknya merawat ibunya, adiknya minta sekarang gantian, saya yang merawat ibu saya. Kakaknya tidak mau terima. Kakaknya tidak mau. Akhirnya diangkat ke pengadilan. Bayangkan. Kalau sebagian kita, alhamdulillah, kamu aja yang ngurus, masya Allah, pahalanya besar, masya Allah. Kakak sudah 60, sebentar lagi mati kayak mama, sudah nanti gampang, ya. Subhanallah, ya. Sampai masuk ke pengadilan, ya. Sampai akhirnya dipanggillah ibunya untuk memutuskan. Banyak kisahnya panjang sampai akhirnya ruangan pengadilan penuh dengan tangisan. Intinya bayangkan bagaimana orang rebut-rebutan untuk apa? Untuk mengurus ibunya. Ya, jadi kenapa? Karena kalau ibu sudah ridho, bapak sudah ridho, dia meninggal atau kita meninggal dalam kondisi ridho kepada kita, maka kita telah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah ridho kepada kita, Allah sudah suka dengan kita, insyaallah dimudahkan. Ente dunia dimudahkan, apalagi di akhirat. Yang penting orang tua senang sama kita. Jadi ini silaturahmi paling penting, orang tua, ya. Kemudian kakak adik, ini ring satu saya ingatkan, orang tua, kakak adik, kemudian paman bibi, ponakan-ponakan, itu ring satu yang paling utama. Setelahnya baru kemudian sepupu, baru kemudian yang lainnya, ya. Disisihkan waktu, sisihkan uang untuk telepon, untuk mengunjungi, bersabar dengan gangguan mereka. Kalau mereka cari masalah, sabar. Mereka menghina, sabar. Mereka tidak menghargai pemberian antum, sabar. Itulah pahala semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya di antara kunci rezeki adalah tawakal dengan benar-benar menggantungkan hati kepada Ar-Razik, sang pemberi rezeki. Bukan menggantungkan hati kepada sebab. Benar kita bekerja, ya. Kita berusaha, tapi kita harus menggantungkan hati kita, yang beri rezeki siapa? Allah. Ini hanyalah apa? Sebab. Kita kerja sama bos. Benar, bos yang kasih kita duit, tetapi kita yakin ini cuma sebab. Yang kasih rezeki sesungguhnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukurnya kepada Allah, bukan kepada bos. Bos sekedar terima kasih, tapi hati sungguhnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama antum, kalau ada misalnya ada orang kasih hadiah sama antum, ya. Dia antarkan hadiah lewat supirnya. Supirnya ngantar hadiah kepada antum. Ya, antum terima kasih mangguk-mangguk kepada supir atau kepada bosnya? Kepada bosnya. Kita bilang supir terima kasih. Kalau enggak ada dia enggak sampai itu hadiah kepada kita. Tapi yang sungguhnya kita berterima kasih kepada siapa? Kepada bosnya. Sama. Ini sekedar logika saja. Benar kita kerja sama orang, benar kita punya perusahaan, benar kita punya restoran, benar kita punya klinik, punya rumah sakit. Ini semua sebab. Yang kasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan gantungkan hati antum kepada sebab. Sebab harus dikerjakan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati harus bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Ya, beliau mengatakan tentang hadis yang masyhur, ya, yang dimasukkan juga dalam Arba'in Nawawiyah, kata dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum
tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, benar-benar bertawakal, hati benar-benar bergantung kepada Allah sambil melakukan sebab, maka Allah akan beri rizki kepada kalian sebagaimana Allah beri rizki kepada seekor burung. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, balik dalam kondisi perut sudah kenyang. Ya, saya bacakan ini, hadis ini disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Tolong dengarkan ya. Beliau berkata, wa hadzal hadits aslun fi tawakkul. Hadis ini adalah landasan dalam masalah tawakal. Wa annahu min a'zamil asbab allati yustajlabu biha rizqu. Dan tawakal adalah termasuk sebab terbesar yang mendatangkan rizki. Ya. Kemudian beliau berkata, annan nasa innama yu'tauna min qillati tahqiqi tawakkul wa wuqufihim al asbabiz zahirah bi qulubihim wa musakanatihim laha. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, kebanyakan orang-orang terkena musibah dari sisi sedikitnya tawakal mereka. Mereka tidak mewujudkan tawakal yang benar dalam hati mereka. Wa wuqufihim ma'al asbab adh-dhahirah, dan mereka benar-benar terfokus kepada sebab yang zahir, bi qulubihim, dengan hati mereka, dan tenangnya mereka kepada sebab tersebut. Mereka lupa kepada pembuat sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering mereka mendapatkan musibah di situ, ya, rizki sulit di situ. Kenapa? Hati mereka terfokus kepada sebab. Falidzalika yut'ibuna anfusahum fil asbab. Oleh karenanya mereka melelahkan diri mereka untuk urusan sebab. Wajtahiduna fiha ghayatal ijtihad, dan mereka bersungguh-sungguh dengan puncak kesungguhan. Wala ya'tihim illa ma qad qaddara lahum, dan tidak datang kepada mereka kecuali yang sudah ditakdirkan. Falau haqqaqut tawakkul, kalau seandainya mereka mewujudkan tawakal ala Allahi biqulubihim, dengan tawakal yang kuat dalam hati mereka kepada Allah, la saqa ilaihim arzaqahum ma'a adna sabab, maka Allah akan kasih rizki kepada mereka meskipun sebabnya sedikit. Contoh seperti Maryam waktu kelaparan akan melahirkan, Allah mengatakan wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyya. Kata Allah, wahai Maryam, goyangkanlah pangkal korma, niscaya akan jatuh rutub dari pohon korma, ya. Sebab coba bayangkan Maryam kondisi sakit. Orang melahirkan punya tenaga atau tidak? Enggak punya tenaga. Sakit dalam kondisi haus, dalam kondisi lapar. Kemudian kesakitan luar biasa, makhab, dia mengalami kesakitan, anaknya sudah mau keluar, lapar, enggak ada makanan. Allah bisa saja turunkan korma tanpa harus ngapa-ngapain, tapi Allah ajarkan kepada Maryam untuk melakukan sebab. Kata Allah, wa huzzi ilaiki bijidinah, goyangkanlah pangkal korma. Siapa bisa goyang pangkal korma? Jangankan orang mau melahirkan, kita saja laki-laki badan kuat, kalau goyang pangkal korma, bukan korma yang goyang, kita yang goyang. Bagaimana kalau mau goyang dari atas, dari bawah kita yang goyang. Apalagi wanita yang sudah mau melahirkan di puncak-puncak kelemahan. Tapi dia harus berusaha meskipun sedikit. Mungkin cuma dia elus-elus, ya, tidak mampu dia goyangkan. Ya, tusaqit alaiki rutuban janiyya, maka Allah turunkan korma tersebut. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau orang tawakalnya tinggi, sebabnya sedikit, tapi harus menempuh sebab, harus, bukan cuma diam nongkrong di rumah. Ya. Oleh karenanya Umar bin Khattab marah kepada orang, diriwayatkan Umar bin Khattab marah kepada sebagian orang yang nongkrong di masjid cuma berdoa saja. Umar menyuruh mereka untuk kerja. Laqad alimtum anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Kalian ngapain di sini? Kerja sana. Kalian tahu memang rizki di langit, tapi langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Cari. Harus ada usaha. Usaha disertai dengan tawakal yang tinggi. Usahanya sedikit, rezekinya banyak. Makanya kata Ibnu Rajab, ini perkataan yang sangat ini, dia berkata, ya, falau haqqaqut tawakkul 'ala Allahi biqulubihim, kalau mereka mewujudkan tawakal dalam hati mereka, la saqa ilaihim arzaqahum adna sababin, maka Allah akan datangkan rezeki kepada mereka dengan sebab yang sangat sedikit. Kama yasuqu ila at-tayri arzaqaha, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung-burung, bimujarradil ghudu war rawah, padahal mereka cuma terbang di pagi hari, pulang di sore hari. Wa huwa nau'un minat talab, dan ini adalah bentuk usaha. Wasa'yi lakinnahu sa'yun yasir, tapi dia usaha yang ringan. Ya, burung enggak punya akal, cuma terbang-terbang, tahu-tahu Allah kasih apa?
rezeki. Nah, antum Masya Allah ya, bisa ngetik ya, bisa WhatsAppan ya, bisa internetan ya, bisa macam-macam, bisa ke sana, bisa ke sini, bisa bicara ya. Usahalah, berusaha. Yang salah karena kurang apa? Kurang tawakal. Kurang tawakal. Ada sebagian orang berusaha pagi sampai sore, ngelembur, subhanallah. Kalau bisa hari dijadikan 30 jam, jadikan 30 jam. Berusaha. Kerja 24 jam sehari, Masya Allah. Kerja. Bahkan telepon nggak boleh mati. Kapan telepon dia bangun? Ya, siap bos, subhanallah. Kita lihat rezekinya biasa-biasa saja. Ada yang satu, ya kerja, waktunya pergi ke masjid, Subhanallah, Allah kasih dia rezeki yang banyak. Tentu ada rahasia di balik itu. Ada sebab-sebab yang dia lakukan yang mungkin kita tahu atau mungkin tidak kita ketahui. Namun tawakal tentunya harus dengan usaha. Lihatlah para anbiya, para nabi, mereka berusaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berkata dalam Sahih Muslim tentang Nabi Zakaria, "Inna Zakaria alaihissalam kana najjaran." Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Kerja dia, tukang kayu. Ada usaha. Rezeki Allah berikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan dari beliau berkata, "Kana Adam alaihissalam harrasan." Adam alaihissalam kerjanya dulu bercocok tanam. Wa Nuhun najjaran, dan Nabi Nuh adalah tukang kayu. Wa Idris khayyatan, Nabi Idris alaihissalam adalah tukang jahit baju. Ya, konveksi kalau kita. Tukang jahit baju. Wa Ibrahim wa Lut zari'ain, dan Nabi Ibrahim, Nabi Lut, zari' itu punya sawah seperti gitulah, punya ladang. Ya, bercocok tanam. Wa Salihun tajiran, dan Nabi Salih adalah pedagang. Ya. Wa Daud zarradan, Nabi Daud kerjanya dulu membuat baju perang. Dia kerjanya membuat apa? Baju perang. Wa Musa wa Syuaib wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ru'at. Adapun Musa, Syuaib dan Muhammad mereka pernah menggembalakan apa? Kambing. Jadi, ya, para nabi juga dulu mereka apa? Berusaha. Jadi seorang tatkala ingin dapat rezeki, dia atur hatinya. Masalah mengatur hati aja. Masalah mengatur hati. Subhanallah, kadang kita tamak dengan sesuatu kita tidak dapat. Tatkala kita tidak tamak, Allah kasih. Tinggal masalah ngatur hati. Kita tamak nih, semangat. Allah tidak kasih, subhanallah, sudah semangat luar biasa. Terkadang kita tahu, kita suka, tapi kita tidak tamak. Tahu-tahu Allah berikan itu harta kepada kita. Tinggal masalah mengatur hati. Masalah mengatur tawakal. Yang penting saya berusaha. Ya. Masalah hasilnya serahkan kepada Allah. Tugas kita tinggal berdoa kepada Allah. Tapi kita harus berusaha. Taib. Jadi di sebab dapat rezeki adalah tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab berikutnya di antara kunci-kunci rezeki adalah al-mudawamatu ala syukrillah. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dan Allah telah mengumumkan pengumuman, ta'adzana rabbukum, Allah kasih pengumuman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah. Jadilah Anda orang yang suka bersyukur. Banyak orang tidak bersyukur, marah sama Allah. Apa buktinya? Wah, dia memang lebih kaya dari saya. Coba ini bentuk tidak bersyukur. Aduh, mobilnya lebih bagus daripada mobil saya. Tidak ada kata-kata bersyukur. Alhamdulillah, Masya Allah mobil, Alhamdulillah. Semuanya keluhan yang keluar dari lisannya. Ini bukan tanda bersyukur. Ya. Ya. Ada orang ngeluhkan suaminya terus. Tidak bersyukur. Ada orang datang pada saya, nangis. Ustaz, suami saya ini gini, Ustaz. Suaminya di sampingnya. Saya depan. Ustaz, suami saya ini main game, Ustaz, di rumah main game. Kemudian saya sudah tegur, nangis-nangis. Suaminya diam aja. Saya bilang, Bu, bersyukur cuma main game. Sebagian suami main perempuan nih. Mau sebagian yang lebih kacau. Merokok apa, main ini, main anu, main ini. Cuma main game, ya sudah dia salah, nasihati. Bersyukur kepada Allah. Pingin suami sempurna. Ya, terkadang Ustaz pun main game sama anaknya. Anak saya terkadang habis main game, ya sudah saya temani sebentar meskipun saya lagi baca buku. Ya sudah. Maksud saya, banyak bersyukur. Ya, kalau ada kekurangan, ya kita nasihati. Tapi jangan kerjanya mengeluh terus. Mengeluh terus, jangan. Ya. Tidak bersyukur sama istri. Istri saya begini.
Saya bilang sama kawan, ente mau bersyukur tuh. Itu ada perempuan hitam gemuk tuh. Lihat itu. Biar kau bersyukur istrimu itu cantik sebenarnya dibandingkan sama itu. Kira enggak bersyukur punya istri. Masih banyak jomblo yang menderita, kasihan. Ente sudah punya istri, alhamdulillah. Ya kalau punya kekurangan perbaiki, nasihati baik-baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersyukur nanti Allah kasih tambahan. Oleh karenanya, ya, ini yang kadang-kadang kita tidak perhatikan. Kita kurang bersyukur. Maka seringlah untuk mengucapkan alhamdulillah. Dapat makan alhamdulillah, dapat minum alhamdulillah, syukur yang ada alhamdulillah. Ya, naik pesawat alhamdulillah, kursi paling belakang alhamdulillah, dapat paling depan di bisnis alhamdulillah. Semua syukuri aja. Semua sudah ditakdirkan mau diapain, ya. Ya, sudah mau diapain. Yang penting kita bersyukur, ya Allah, ini rezeki yang Kau berikan kepadaku, aku bersyukur kepada Engkau, masih banyak orang yang tidak mendapatkan rezeki sepertiku. Alhamdulillah. Ya. Kalau kita sering bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah rezeki kepada kita. Terkadang ternyata kita sulit rezeki kita terpotong atau kita merasa berkurang, ya, tidak tambah-tambah, sebabnya karena kita tidak pandai bersyukur. Ajari istri juga, ajari anak-anak untuk pandai bersyukur. Istri kalau banyak nuntut dinasihati, ya, dinasihati. Anak-anak juga banyak nuntut dinasihati. Ajarkan keluarga kita sebagai keluarga yang pandai bersyukur. Kalau kita keluarga, suami, anak, istri semua pandai bersyukur, rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara sebab kunci-kunci rezeki, ya, ini modalnya agak besar tapi timbal baliknya lebih banyak. Yaitu haji dan umrah. Haji dan umrah perlu modal, ya. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqr wa dhunub kama yanfil kir khabathal hadid. Kata Nabi SAW, ikutkanlah, sertakanlah haji dengan umrah. Ikutkanlah umrah disertakan dengan haji. Maksudnya apa? Kata Nabi, habis haji umrah, habis umrah haji. Terus, selama ada rizki, demikian terus. Haji umrah, haji umrah, haji umrah. Modalnya besar. Maksud saya, seorang tatkala haji dan umrah bukan berarti dia melalaikan kewajibannya. Orang tuanya tidak dia perhatikan, anak-anak tidak dia perhatikan, tetangga miskin kelaparan tidak dia perhatikan, yang penting dia haji terus. Ya enggak benar. Maksud saya, antum tunaikan kewajiban antum. Orang tua antum sudah kasih, anak istri antum sudah kasih. Masih ada rizki, sisihkan waktu untuk haji, sisihkan waktu untuk umrah. Kenapa? Karena fungsi haji dan umrah bukan cuma untuk menghapuskan dosa, tapi juga untuk menghilangkan kefakiran. Jadi kalau seorang haji dan umrah continue, maka Allah akan menjaga ekonominya. Tidak dikasih musibah dengan kemiskinan. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan demikian. Fa innahuma yanfiyani al-faqr wadh-dhunub. Sungguhnya haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Baik. Di antara kunci-kunci rizki adalah sedekah, ya. Adalah sedekah. Kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Berkata Abdul Walid Al-Baji dari ulama Malikiyah, maksudnya sedekah menambah rezeki. Sedekah tidak akan mengurangi rezeki, tidak akan mengurangi harta, tapi menambah apa? Menambah harta. Dan ini butuh keyakinan. Butuh keyakinan. Tatkala kita bersedekah, ingat, dalam masalah apapun, kita beribadah, tujuan utama adalah akhirat. Tapi kita boleh mendompleng niat duniawi. Boleh, enggak ada masalah. Ya. Kalau murni untuk akhirat itu lebih baik. Tapi mendompleng niat duniawi, boleh. Selama niat akhirat yang mendominasi. Karena Nabi yang memotivasi, seperti Nabi mengatakan, ya tadi, barang siapa ingin rezekinya dilapangkan, sambung silaturahmi. Berarti kita boleh dong, silaturahmi niatnya lapangan rezekinya. Boleh. Nabi yang motivasi, berarti boleh. Tetapi niat akhirat harus tetap lebih apa? Utama. Niat meraih surga harus utama. Sama, Nabi mengatakan, mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Maksudnya akan menambah harta. Bolehkah kita berniat sedekah untuk menambah harta? Boleh. Tapi itu niat domplengan. Yang paling utama niat apa? Akhirat. Itu saja. Tinggal kita menata hati. Jangan sampai kita semata-mata ingin ditambahkan rizki. Maka akhirnya kita cuma dapat tambahan rizki, pahala akhirat tidak ada. Selama pahala akhirat masih mendominasi, maka tidak mengapa kita domplengkan niat untuk menambah rizki. Ya, kita kasih bersedekah dan harus dipaksa untuk latihan bersedekah dari sedikit-sedikit. Kalau antum sadar diri antum pelit, mulailah sedikit-sedikit. 10.000, nanti naik 20.000,
naik lagi 30 ribu, bulan depan naik 100 ribu, bulan depan naik 200 ribu, tahun depan naik 1 juta. Wih, mulai 1 juta sekarang. Dulu cuma puluhan ribu, sekarang mulai sedekah setiap bulan berapa? 1 juta. Subhanallah, Allah tambah rezeki. Semakin mantap lagi 5 juta tiap bulan. Makin mantap lagi 10 juta tiap bulan. Subhanallah, tahu-tahu 1 miliar tiap bulan, Masya Allah. Bayangkan aset antum di akhirat kayak apa? Yang antum makan, yang antum pakai cuma sedikit. Ya, biaya hidup antum berapa sih? Mobil, bensin, makan 1 piring, 2 piring pun tidak habis. Mau habis juga takut gemuk, ya cuma sedikit untuk makan. Terus dibuang ke toilet, ya. Sisanya harta banyak-banyak, ya. Rumah diliatin cuma gini, ya. Ada orang tidur di rumah kecil juga lebih ngorok daripada kita, ya. Ya sudahlah. Terus sisa uang banyak ngapain? Ya, sedekah. Simpan aset di mana? Di akhirat, ya. Kalau orang bersedekah, Allah mudahkan rizkinya. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Ya bena Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Ya. Tidaklah, ya, di pagi hari kecuali, ya, illa al-malakani yanzilan. Ada 2 malaikat yang turun, yang satu berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berikanlah kepada orang berinfak gantinya. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifuh wa huwa yakhlifuh wallahu khairur raziqin." Apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantikannya, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Allah akan ganti, jangan khawatir. Allah ganti lebih daripada yang apa engkau infakkan. Adapun kalau kita mau cerita terlalu banyak cerita, terlalu banyak. Dan bukan kebetulan seorang keluarkan segini tiba-tiba Allah kasih. Terkadang saat itu, terkadang tertunda, entah seminggu, 2 minggu, sebulan, tapi Allah ganti lebih banyak. Terkadang dia sadar, terkadang dia tidak sadar. Dan itu banyak terjadi, ya. Orang sudah banyak cerita sama saya, banyak. Dan itu bukan kebetulan, itu sunnatullah, ada kaidah yang Allah perlakukan, ya. Allah jalankan di alam semesta, dan kaidah itu tidak akan keluar. Yang penting memenuhi persyaratan. Saya selalu ingat, guru saya dulu waktu di Madinah cerita, ada seorang, dia dapat rezeki dia kasih orang, dapat hadiah dia kasih orang. Saya yang bertanya, "Ya akhi, ya fulan, ente dapat apa kasih orang, kasih orang?" Kata dia, "Allah punya kebiasaan sama saya punya kebiasaan sama orang. Kebiasaan saya sama orang saya kasih, kebiasaan Allah sama Allah kasih kepada saya. Kalau saya rubah kebiasaan sama orang, nanti Allah juga rubah kebiasaannya sama saya. Ya sudah, saya ingin pertahankan kebiasaan tersebut." Sudah, kita tinggal. Allah bisa langsung kasih dia. Tapi kalau untuk Allah langsung kasih dia, ente enggak dapat pahala. Tapi Allah kalau kasih dia lewat antum dapat pahala. Allah bisa kasih anak yatim rizki, ente tidak urus, dia pun Allah kasih. Tapi kalau ente Allah kasih lewat ente dapat apa? Pahala. Oleh karena seorang jangan ragu-ragu bahwasanya sedekah itu menambah rezeki. Saya tidak bilang antum, ayo semangat semua. Lihat Abu Bakar, seluruh hartanya dia sumbangkan. Kita enggak kuat seperti itu. Enggak kuat. Umar setengah hartanya dia sumbangkan. Siapa yang bisa seperti itu? Enggak kuat. Rumah belah 2. Sebelah buat rumah tahfidz, sebelah gitu enggak berat. Enggak gampang ini. Para sahabat, iman mereka dengan kita jauh berbeda. Karena ada pernah sebagian orang kasih sumbangan, terus dia tanya sama saya, "Ustaz, saya kemarin nyumbang kebanyakan, sekarang saya menyesal." Gimana Ustaz? Dia mungkin dengar ceramah Abu Bakar, dia termotivasi langsung, "Bismillah," besoknya, waduh, menyesal. "Boleh enggak saya ambil kembali?" katanya. Ya maksudnya itu perlu latihan. Ya. Sama, bukan berarti antum sholat malam, pahalanya besar, langsung antum bangun, sholat 3 jam, besoknya sudah enggak lagi. Enggak, pelan-pelan. Iman bertambah, bertahap, pelan-pelan. Semua perlu dengan apa? Latihan. Antum lihat mungkin baca kisah para salaf, Masya Allah, bagaimana? Ini mereka tidak begini secara otomatis, mereka latihan. Mereka mengalami tahapan-tahapan, pelan-pelan sampai iman mereka semakin tinggi sehingga mereka bisa melakukan hal yang di luar nalar kita. Nah, saya tidak menuntut antum seperti mereka karena saya pun tidak bisa. Tetapi kita berusaha meniru mereka, mencontohi mereka, tasyabuh dengan orang-orang soleh. Ya. Kalau kalian tidak bisa seperti mereka, fatashabbahu bihim, bertasyabuhlah dengan mereka. Jadi ini ikhwan, jangan lupa sedekah dan jangan tunggu pujian orang lain. Jangan tunggu pujian orang lain. Antum kalau ada orang parkir, misalnya orang biasanya 2.000, antum kasihlah 4.000. Jangan tunggu dipanggil Pak Haji baru 10.000.
Ustaz, kenapa 10.000? Aduh, enggak enak dipanggil Pak Haji masa cuma 2.000. 10.000. Ah, jangan, kita kasih karena Allah, bukan karena dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, enggak. Kasih aja, enggak ada masalah. Kasih niatnya karena Allah. Contoh di antara sedekah, membeli dagangan ikhwan atau akhwat tidak usah ditawar. Antum pandai tawar. 10.000 antum bisa tawar jadi 1.500. Antum mampu. Tapi antum tahu ikhwan ini kasihan cuma jual es krim masih ditawar lagi, musim dingin lagi enggak ada yang beli, ente tawar lagi. Sudahlah beli aja udah. Berapa? Enggak usah. Kembali terimalah biar dia merasa tidak terhina. Kembalinya kita ambil, tapi kita enggak usah apa? Tawar-tawar. Misalnya seperti itu. Misalnya. Jadi jangan lupa sedekah was shadaqatu burhan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah adalah bukti keimanan kalian. Tapi di antaranya kunci rizki. Tolong para jomblo perhatikan, ini paling penting. Adalah menikah. Ya. Menikah. Menikah itu pintu rizki. Ya akhi, coba kita bicara, saya bicara sama kawan-kawan lah yang sekarang mungkin berhasil. Dulu waktu sebelum menikah kayak apa badannya? Kurus, krempeng. Sekarang sudah nikah, Masya Allah. Sudah berisi, ya, sudah punya rumah. Kenapa? Karena menikah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah wanita-wanita yang siap menikah, ya. Kemudian budak-budak kalian mau nikah, nikahkanlah. Kata Allah, iyakunu fuqara. Kalau mereka miskin, yughnihimullahu min fadli. Allah akan buat mereka berkecukupan dengan karunia Allah. Bukan ente, majikannya bukan, Allah yang kasih. Yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rizkinya dan maha mengetahui kebutuhan hambanya. Allah tahu. Ya. Ya. Ante menikah, istri waktu masih gadis rizkinya segini, jadi istri rizkinya Allah tambah. Kemudian ante bawa ke rumah ente berarti rizkinya tambah. Ente dulu jomblo rizkinya sedikit, ente jadi suami Allah tambah rizkinya. Allah alim, maha tahu kebutuhan antum. Kita dulu masih belum punya anak, saya tahu rezeki saya seperti apa, sedikit. Punya anak 1 tambah rezeki, punya anak 2 tambah rezeki. Punya anak 5 rezekinya tambah banyak, ya. Kenapa? Karena masing-masing anak-anak saya sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman kepada orang-orang musyrikin, "Wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Anak-anak kalian kami yang akan beri rezeki sebagaimana kalian beri rezeki kepada kalian. Jadi masing-masing rezekinya ada. Anak-anakmu ada rezekinya, kamu juga ada rezekinya. Ya. Oleh karenanya menikah itu menambah rezeki. Ya. Makanya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau berkata, "Iltamisul ghina fil bah." Ya, carilah harta kekayaan dengan pernikahan. Bahkan beliau berkata juga diriwayatkan, "Ajibtu li rajulin la yatlubul ghina bil ba'ah." Aku heran dengan seorang lelaki yang tidak mencari kekayaan dengan pernikahan. Wallahu ta'ala yaqulu fi kitabih, padahal Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli." Kalau mereka berkekurangan, maka Allah akan berikan kecukupan dari karunia Allah. Jadi antum yang jomblo-jomblo yang sekarang menderita, sudah menderita batin dan menderita fisik, kalau ingin ekonominya berubah baik, menikah. Kelihatannya sulit, iya, tapi berusaha, bismillah. Antum-antum yang punya duit, kasih zakat sama mereka. Kalau mereka enggak punya duit, kasih zakat untuk mahar, untuk walimah. Walimah tidak harus gedung mewah. Walimah di rumah juga enggak ada masalah. Ya, enggak harus mewah-mewah. Ya kalau ada perempuan yang mau, alhamdulillah. Kalau enggak ada, bersabar. Tapi intinya menikah, ya. Itu adalah sebab dapat rezeki. Kata Nabi SAW, "Salathatun haqqun 'ala Allahi aunuhum." 3 golongan yang Allah wajib untuk menolong mereka. Kata Allah mewajibkan dirinya sendiri. Di antaranya an-nakih yuridul afaf. Seorang yang untuk menjaga kehormatannya. Dia ingin menjaga pandangannya. Dia tidak ingin berzina. Dia tidak ingin melakukan onani. Dia ingin melampiaskan hasratnya pada hal yang halal. Dia nikah. Allah akan bantu dia. Allah akan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang berusaha mencari rezeki dengan apa? Dengan menikah. Adapun hadis bahwasanya ada seorang datang kepada Nabi kemudian dinikah, miskin, kata Nabi nikah lagi.
Tambah lagi istri 2, masih miskin lagi. Kata Nabi, nikah lagi. Mantap hadis itu ya, kalau sahih. Nikah lagi yang ketiga, masih miskin. Kata Nabi, nikah lagi. Nikah keempat baru dia kaya, Masya Allah. Hadis palsu ya akhi. Kalau itu hadis sahih, waduh bahaya. Ibu-ibu pada ketakutan ya. Kita masih miskin sayang, nikah lagi. 2 masih miskin, masih banyak utang, nikah lagi. Sampai 4, utang lunas. Kenapa? Yang istri keempat janda kaya raya. Ada yang bilang amin, subhanallah. Hadisnya dhaif, palsu dibilang amin. Taib. Yang berikutnya kunci rizki adalah menjauhkan diri dari penghilang keberkahan. Jadi penghilang keberkahan. Di antaranya adalah riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghilangkan keberkahan apa? Riba. Orang riba mungkin duitnya banyak tapi enggak berkah. Terkadang rizki dapat tapi bukan rizqan thayyiban. Bukan rizqan thayyiban, rizki bermasalah. Mungkin orang punya rumah, punya harta tapi dia sakit-sakitan, anaknya nakal, istrinya selingkuh. Masalah. Ya. Kalau dia tidak dapat masalah di dunia, masalah di akhirat. Tapi kebanyakan di dunia sudah masalah sebelum di akhirat. Ya. Oleh karenanya jauhi hal tersebut. Contoh berdagang dengan banyak sumpah. Ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yaminul kadhibah manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil-kasbi. Sesungguhnya sumpah palsu itu atau sumpah dusta itu melariskan dagangan tapi menghilangkan keberkahan. Tak banyak orang jualan, oh ini demi Allah ini modalnya cuma sekian. Dia bohong. Saya cuma untung sekian persen, demi Allah cuma sekian persen. Sumpah dia demi Allah diobral sampai demi Allah. Orang yang dengar percaya. Jual barang demi Allah, ini barang bagus ya. Cuma saya lagi butuh uang, kalau enggak saya enggak jual. Ini barang saya sayang sekali. Padahal mobil banyak rusaknya. Baru kena banjir tidak bilang-bilang ya. Dia sumpah palsu, memang kata Nabi, benar. Manfaqatun lisil'ah. Memelariskan barang dagangan. Tapi menghilangkan apa? Keberkahan. Maka seorang jangan pikiran dia, yang penting harta banyak, aset banyak. Enggak, yang kita ingin banyak dan berkah, itu yang kita inginkan. Bukan banyak tapi tidak berkah. Mending sedikit berkah daripada banyak tidak berkah. Kita dapat subhanallah sebagian orang dia tidak kaya-kaya banget, biasa aja. Tapi alhamdulillah dia ada mobil. Alhamdulillah kalau pas umroh dia bisa umroh, mungkin bukan travel kelas 1, ya mungkin kelas 7 enggak ada masalah, tapi dia umroh tetap umroh. Dia bisa silaturahmi sama orang tuanya, waktu baca Quran dia ada waktu baca Quran, dia tidak kaya-kaya banget tapi hartanya berkah. Rumahnya berkah, ada pengajian kadang, orang sholat di situ, macam-macam. Tempat keluarga ngumpul, berkah. Tidak mesti, ini rumah besar-besar, enggak ada keluarga kumpul. Rumah besar-besar, enggak ada pengajian. Bayar pajak aja mahal ya. Nah, uang banyak-banyak, enggak ada keberkahan. Itu tidak kita inginkan. Harta yang banyak tidak berkah, hanya menambah hisab pada hari kiamat kelak. Hanya mendapatkan kita pada hari kiamat. Tapi kalau harta berkah, alhamdulillah, meringankan hisab. Kalaupun dihisab ternyata banyak pahalanya. Taib, yang terakhir dan sebab yang paling utama dari segalanya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah remehkan doa. Doa adalah silahul mukmin, senjata seorang mukmin ya. Atahza bid-du'ai wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, apakah kau mengejek doa dan meremehkannya? Kau tidak tahu keajaiban apa yang bisa dilakukan oleh doa. Berdoa. Malam hari bangun, angkat kedua tangan. Ya Allah, aku hanya mengeluh kepadamu. Aku jagalah wajahku agar tidak terhinakan di hadapan orang lain. Jangan sampai aku menghinakan wajahku di hadapan orang lain. Sun wajhi, ya Allah, jagalah wajahku. Aku hanya menghinakan wajahku di hadapan. Angkat kedua tangan, nangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, mudah mau kasih rezeki, tinggal kun fayakun. Ya. Suruh istri juga berdoa. Suruh anak-anak juga apa? Berdoa. Ya. Minta pesan sama orang tua, mak doain saya, mak. Anakmu dalam kesulitan. Mak doain saya. Tidak ada doa tulus kecuali dari mama. Bilang begitu. Biar mama benar-benar berdoa dari hatinya yang paling dalam. Sampaikan. Ya. Ayah juga, ya, bapak doain saya. Doain, minta. Karena kita butuh bantuan dari doa-doa orang yang tulus. Ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya bangun malam minta kepada Allah, Allah lagi turun ke langit dunia. Ya, Allah mengatakan hal min da'in fa astajiba lahu.
Hal min mustaghfin faghfirlah, hal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Apakah orang yang berdoa akan aku kabulkan permohonannya? Masa Allah tidak kabulkan? Taib yang terakhir sebagai khatimah, ya. Ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya kita tahu al-arzaq biyadillah, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjadikan semua orang kaya dan Allah tidak menjadikan semua orang apa? Miskin. Allah menentukan rezeki masing-masing. Si fulan dapat seberapa, si fulan dapat seberapa, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita dapat apapun, dapat kebetulan lagi sempit rezeki, lagi lapang rezeki, tetap kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim." Kata Allah, betapa banyak binatang melata di atas muka bumi, dia tidak bisa mengatur rizkinya. Allah yang beri rizki kepadanya, wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Artinya apa? Allah mengetahui jeritan hewan-hewan tersebut kalau mereka kelaparan, Allah tahu. Allah dengar meskipun dia di dasar lautan, meskipun dia dalam lubang dalam bumi, Allah tahu. Dan Allah mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Makanya Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan wa huwas samiul alim. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar. Allah tahu antum kesulitan, Allah tahu antum berdoa. Tapi Allah berikan rezeki kepada antum sesuai dengan yang pas buat antum. Yang ini lebih baik bagi antum karena tidak semua orang diberi rezeki yang banyak kemudian dia semakin bertakwa kepada Allah. Betapa banyak orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa minhum man ahadallah la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin." Falamma atahum min fadli bakhilu bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang berkata, berjanji di hadapan Allah, "Ya Allah, kalau Allah berikan kepadaku rezeki, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang soleh." Tatkala Allah berikan apa yang mereka minta, tiba-tiba mereka pelit, tiba-tiba mereka lupa. Betapa banyak orang nanti kalau saya punya rezeki lancar, saya mau hajikan ibu saya, mau umrohkan, ternyata begitu dikasih duit, lupa. Saya ini sulit sekarang ikut pengajian karena banyak dagang. Nanti insya Allah kalau dagang saya maju, saya ikut pengajian. Malah enggak ikut pengajian sama sekali. Itu banyak seperti itu. Maka Allah kasih rezeki sesuai dengan yang pantas bagi kita, jangan kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, innahu bi ibadihi khabirum basir." Kalau Allah lapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, semua dijadikan kaya, labaghaw fil ard, maka mereka akan zalim di atas muka bumi, melampaui batas di atas muka bumi, sombong di atas muka bumi. Ini benar itu. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tapi Allah turunkan pada setiap orang sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Innahu bi ibadihi khabirun basir. Allah Maha khabir terhadap hamba-hambanya. Allah tahu, khabir itu Allah tahu secara detail. Si fulan dapat berapa yang wajar, si fulan pantasnya dapat seberapa. Ya, betapa banyak orang subhanallah tadinya tawadhu tiba-tiba sombong. Baru naik jabatan angkuh. Ya. Baru bisa beli motor padahal kredit sudah sombong luar biasa. Apalagi udah punya mobil motor yang apa? Wah, itu sudah kadang-kadang dia enggak bisa jaga dirinya. Ya, pakai baju keren jalan semua orang lihat. Kadang-kadang dia enggak bisa menjaga dirinya. Ya. Allah tahu, ya. Maka kita berusaha berdoa mencari rezeki dan Allah sudah berikan kunci-kunci untuk dapat rezeki. Tapi apapun yang Allah berikan kepada kita, husnudzan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang ustaz itu orang kaya aja enggak pernah bertakwa dikasih rezeki banyak. Itu istidraj. Istidraj. Allah berikan mereka dunia. Makanya waktu Nabi SAW ketemu Umar bin Khattab, Nabi tidur dalam kondisi ditikar, kemudian ada bekas-bekas. Kata Umar, "Ya Rasulullah, kenapa tidak diganti dengan ini? Kenapa tidak minta kepada Allah? Sementara Romawi dan Persia mereka diberikan dunia." Nabi marah. Ya, mereka dunia buat mereka, kita kenikmatan di mana? Di akhirat. Kalau kita dapat bagian apapun, kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian saja para hadirin. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana hadiahnya? Berapa hadiah? 20. Masya Allah. Kita bagi-bagi saja ya. Siapa yang paling tua? Angkat tangan. Umur berapa Pak? Oh, sudah enggak ada yang lewat. 80 lebih. Masya Allah. Ini buku ya. Bekal solat 2 jilid Pak ya.
Coba lihat dulu, saya pastikan dulu. Jilidnya benar enggak? Oh iya benar. Ya. Tolong di-over ke bapak tersebut. Ya. Jazakallah khairan. Siapa jomblo paling tua? Angkat tangan. Angkat tangan aja, saya pengen lihat. Tidak usah maju. Ya. Hah? Jomblo paling tua. Ada bapak-bapak? Ya dia bisa ngira-ngira lah. 45 belum nikah berarti jomblo tua itu. Ada yang jomblo paling tua? Ada. Angkat tangan jadi apa ini? Angkat tangan, enggak usah tinggi-tinggi angkatnya. Ada. Kita ingin memberi hadiah supaya mengurangi penderitaannya. Coba ada enggak? Oh, Masya Allah, orang Bandung semua udah laku ya. Ada enggak? Malu dia kali ya. Malu, sudah. Saya taruh satu sini ya. Nanti dia boleh ketemu panitia. Kalau dia merasa jomblo paling tua ya, tolong ambil. Tapi yang datang paling jauh siapa? Dari mana? Enggak, pertanyaannya yang yang paling jauh datang dari mana? Sukabumi, ada yang lebih jauh? Makassar, yang benar. Emang Makassar mau ngaji sini? Apa tinggal di Makassar? Enggak, yang memang dari tempatnya jauh pingin ngaji sini. Bukan asalnya ya. Bukan asalnya. Hah, dari mana? Dari Surabaya. Ada yang ngalahin Surabaya? Hah? Dari mana? Lebih jauh Surabaya. Iya. Iya dah? Ya kasih. Ya, Masya Allah. Siapa lagi? Yang apa lagi? Antum tadi yang datang paling pertama? Yang benar. Ente datang sini jam berapa? Sebelum azan subuh sudah. Antum sebelum azan Isya? Hah? Jam 12 malam? Masya Allah, jam 12 malam. Ini bekal sholat, tadi juz 29 ya. Jangan. Taib, ada lagi yang paling-paling? Hah? Apa? Sudah habis ya. Taib, sekarang tanya jawabnya. Siapa yang bisa sebutkan dalil bahwasanya kalau kawin hartanya banyak, rezekinya ditambah? Silakan. Ya, antum. Jawab. Ya. Apa? Surat apa? Surat An-Nur. Surat An-Nur banyak. Ayat berapa? Artinya aja, artinya. Sudah kasih aja enggak apa. Hadiah ngangkat tangan berani, yang lain enggak berani angkat tangan. Baik. Yang berikutnya, siapa yang bisa sebutkan 5 sebab rezeki, kunci rezeki? Saya berdiri. Jomblo atau sudah nikah? Sudah nikah alhamdulillah. Apa saja? Nomor 1. Pertama bertawa kepada Allah. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, silaturahim. Yang keempat, menikah. Yang kelima, menikah lagi, bukan? Cepat. Haji umrah, Masya Allah. Jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya, siapa lagi yang sebutkan yang lain? 3 selain tadi. Berdiri, ya, antum berdiri kacamata ya. Sebutkan. Yang berikut yang lain apa? Apa? Bersedekah. Kemudian apa? Berdoa. Terus yang satu lagi? Satu lagi. Sudah. Bertawakal, Masya Allah. Masya Allah. Ini. Satu lagi yang belum, angkat tangan. Hasan antum, ya antum. Berdiri ya. Umrah sudah. Apa lagi, Sun? Ya, apa lagi? Hah? Apa? Salat ya, Sun. Kasih. Ini apa ini? Juz 29. Juz 29. Ya, sudah. Pertanyaan berikutnya. Apa dalilnya bahwasanya haji dan umroh nambah rezeki? Ya. Masya Allah, jazakallah khair.
Artinya kenapa? Enggak apa-apa. Jangan hasad. Baik, pertanyaan berikutnya. Mana dalil bahwasanya bertakwa menambah rizki? Yang sana duluan ya, antum ya, berdiri. Tolak apa artinya? Wa yarzuquhu. Masya Allah. Allah ibarik fik. Bekal solat 2 jilid ya. Masya Allah. Over ke belakang sana terus. Terus ke belakang dekat apa? Ampli itu. Ya. Baik. Apa dalilnya bahwasanya rezeki bertambah kalau bersilaturahmi? Ya. Udah, enggak jadi. Antum sudah. Artinya aja apa, Pak? Ya udah enggak apa-apa kasih. Allah ibarik fiik. Ibu-ibu enggak dapat ya, kasihan ya. Ibu kasih 2 nanti. Ini buat ibu-ibu yang paling tua. Ini buat jomblowati yang paling tua. Ini jomblo tadi ya, paling apa? Jomblowan ya. Banyak sekali. Bagaimana hukum jika kita mempekerjakan karyawan yang menggunakan gaji yang sudah kita berikan untuk membeli minuman haram atau khamr? Kita nasihati dia. Sebenarnya bukan urusan kita karena yang penting dia kerja kita kasih. Mau dia kafir, mau dia maksiat, ya itu urusannya dengan Allah Subhanahu. Tugas kita apa? Menasihati. Terus kita menasihati ya. Tapi kalau memang kita pingin ganti juga enggak ada masalah. Pingin ganti, pingin usaha kita lebih berkah, pingin yang kerja lebih bertakwa kepada Allah, ya enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Tapi sebelum kita memutuskan kita nasihati baik-baik ya. Jangan begini, saya tidak pingin begini. Ya, enggak apa nasihatinya. Ustaz, apakah doa keinginan seorang manusia sama dengan rezeki yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala? Pokoknya antum lakukan semua sebab ya. Antum kan tidak tahu rezeki antum berapa. Antum enggak usah bilang, saya kan sudah rezekinya, enggak berdoa juga enggak apa-apa ya. Sama, ente kan sudah ditakdirkan ajalnya, enggak makan juga apa? Enggak minum juga ajalnya sudah ditentukan, tapi kan ada aturannya. Ya, maka antum berdoa saja, bisa jadi itu sebab untuk mendapatkan rezeki yang rezeki banyak tersebut sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ustaz, bagaimana sikap kita yang terbaik dalam menghadapi pengerusakan masjid dan pembunuhan saudara muslim kita di India? Ya, kita berusaha ya, misalnya kalau ada yang bisa punya jalur ke pemerintah, minta agar pemerintah Indonesia bisa ikut intervensi ke sana sebagai bentuk solidaritas kepada sesama muslim. Ya, kalau ada memang perlu bantuan kemudian bisa disalurkan dengan prosedur yang benar, kita bantu dengan uang. Kalau enggak bisa, paling penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuktikan bahwasanya masih banyak kaum muslimin yang ditindas di daerah-daerah mayoritas ya. Sementara kalau orang-orang minoritas, orang-orang kafir tinggal di daerah kaum muslimin, biasanya mereka dijaga ya, tidak dizalimi.
Berbeda tatkala kaum muslimin minoritas ya. Sering mereka dizalimi. Tentu tidak di semua negara. Sebagian negara-negara kafir pun tetap menjaga hak-hak kaum muslimin. Sebagian kita tahu seperti India, di Myanmar dan tempat yang lainnya di mana kaum minoritas diintimidasi dan diganggu ya. Dan ini juga membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah hidup di negeri muslim, negeri Islam di mana kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa berdakwah dengan tenang, kita bisa menjalani ekonomi juga dengan tenang. Adapun ada kekurangan, ada gangguan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berusaha ke arah yang lebih baik ya. Tapi harus belajar bersyukur dalam kondisi apapun. Lihatlah bagaimana kondisi-kondisi saudara-saudara kita di negara yang lain. Apakah para ustadz Allah lebihkan rezekinya dibandingkan orang-orang biasa? Saya rasa tidak juga. Ustadz seperti yang lain juga. Ustadz ada yang rezekinya lancar, ada ustadz yang tersendat-sendat, ada ustadz saya tahu tidak bisa beli sampo dulu, ada. Macam-macam orang ya. Ada ustadz sampai naik turun gunung, dia kerja sendiri cuma penghasilan sedikit. Saya ada kenalan seorang subhanallah, dia pernah ngajak saya berdakwah, ustadz, dakwah kampung saya, waduh, naik gunung turun gunung, waduh, saya bilang antum aja lah, saya belum sampai iman saya ke situ. Ya. Miskin, tidak kaya, ya. Tapi ada ratusan orang, bahkan saya dengar 1000 lebih sudah masuk Islam lewat dia. Ya. Jadi tidak semua ustadz kemudian rezekinya lebih banyak daripada yang ustadz pun demikian. Sebagaimana antum, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang-sedang. Ya. Kenapa? Karena ana lihat seorang ustadz mudah sekali poligami. Waduh, ini barometer rezeki poligami. Sedangkan ana lihat orang-orang biasa seperti ana susah sekali poligami. Baru ngomong aja sudah dimarahin istri. Apalagi langsung praktek. Ente kayak tahu rumah tangga ustadz aja. Apakah ustadz kalau bilang poligami gak dimarahin istrinya? Itu jangan sok toy, paham? Ada tidak semua yang antum bayangkan seperti itu ya. Ada beberapa, ada ustadz berpoligami, ribut datang ke rumah saya. Ribut. Istrinya bilang harus maunya ke Ustadz Firanda, dia datang. Teman saya sendiri poligami ribut di mahkamah pengadilan di rumah saya. Ya, tidak semua yang antum ya sudahlah antum syukuri yang antum apa punya, ya syukuri. Antum jangan kemudian tidak bersyukur akhirnya istri yang sudah ada antum sia-siakan. Nikmati yang ada ya. Nikmati yang ada. Kalau memang antum pantas dapat berpoligami, Allah akan kasih. Kalau belum pantas ya bersabarlah ya. Bagaimana cara membersihkan harta-harta yang sudah didapat dengan terlanjur dihabiskan dengan cara yang tidak benar? Ya, kalau sudah terlanjur dihabiskan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata nanti dapat rezeki yang lain banyak bersedekah ya. Kalau pernah mengambil harta orang kembalikan semaksimal mungkin sebisa kita. Allah Maha tahu kita berusaha untuk memperbaiki kondisi. Baik, demikian saja, mohon maaf ya. Banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu saya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah menganugerahkan kepada kita rizqan thayyiban di dunia dan mudah-mudahan Allah masukkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان